本人霍子豪，谨以至诚，据实声明及确认。 Cerita akan berfokus pada seorang kapten kepolisian bernama Don Yen yang baru saja memberikan kesaksian tentang apa yang menimpa dirinya dan tim pada misi tahun 2017, di mana kala itu Don Yen dan tim melakukan penangkapan terhadap sebuah geng kriminal dan mereka harus terlibat baku tembak di dalamnya. Dalam peristiwa yang jelas menimbulkan banyak luka di tim Don Yen tersebut, salah satu pentolan tersangka yang didampingi pengacaranya justru mengelak, mengatakan dirinya tak bersalah, menuduh salah satu anggota Don Yen yang seorang wanita lah yang dianggap salah tangkap, padahal jelas-jelas Don Yen sampai terjatuh untuk menyelamatkan rekan wanitanya itu dari serangan tersangka, yang pada akhirnya membuat Don Yen terluka, sampai-sampai kita bisa lihat banyak sekali anggota tulang di tubuhnya yang mengalami cedera. Nah, karena dianggap kurangnya bukti serta jagonya si pengacara tersangka ini dalam mengolah kata-kata, pada akhirnya si tersangka dinyatakan tak bersalah, dan entah karena merasa bersalah atau bagaimana keanggotaannya sendiri, dari kejadian itu Don Yen memutuskan keluar dari kepolisian, lalu ia memilih masuk keanggotaan menjadi seorang hakim. 谨守岗位啊！谨守岗位。 7 tahun kemudian, setelah menyelesaikan studi sarjana hukumnya dan sudah beberapa bulan bekerja di Departemen Kehakiman, pada suatu momen departemennya dihadapkan dengan sebuah kasus sulit yang lagi-lagi membuat tersangka berpotensi bebas karena kurangnya bukti. Di sini Don Yen diminta menganalisa dari sudut pandang mantan seorang polisi dan Don Yen memperagakannya. Don Yen bahkan menjelaskannya secara detail dari cara membunuhnya sampai pose si pembunuh yang membuat korbannya tewas tragis. Semua orang di sini kagum dengan sudut pandang Don Yen ini, tak terkecuali seniornya yang bahkan mengajak taruhan rekan-rekannya kalau sudut pandang Don Yen lah yang paling benar, yang sebentar lagi pasti diungkap oleh polisi. Nah, selanjutnya giliran Don Yen yang diberi tugas yang kebetulan ini tugas pertamanya. Tugasnya adalah menangani kasus bea cukai yang baru-baru ini tersandung penyelundupan narkoba, dan yang membuat aneh dari kasus ini, kurir yang ditangkap adalah seorang pemuda miskin bernama Makit, yang Makit sendiri mengaku tak tahu apa-apa dan dia taunya hanya dititipi barang saja oleh seseorang temannya, atau gampang ngomongnya ya, rumahnya dijadikan tempat penitipan barang. 给案中第二被告陈国荣，而警方在陈国荣家中3个月之后突然推翻所有证词，说没借地址给陈国荣。什么想法的话，都需要经过阳关同意才可以做。 Tugas Don Yen menjadi salah satu hakim yang bisa jadi pembeda di kasus ini, karena mungkin saja Makit beneran nggak bersalah dan orang yang bernama Chan yang dituduhkan Makit lah yang sebenarnya bersalah, dan bisa jadi juga atau bahkan kemungkinan besar di belakang kasus ini ada nama-nama besar yang bisa saja terbongkar jika Don Yen berani menjadi pembeda. Pada faktanya, kecurigaan senior Don Yen benar karena saat ini Makit diminta mengaku saja bersalah oleh orangnya Chan. Pria ini bernama John dan wanita ini adalah pengacaranya. Si John mengiming-imingi keringanan hukuman untuk Makit apabila Makit tak mengajukan banding, sebab perlu diketahui pengajuan banding Makit itulah yang membuat Departemen Kehakiman menuntut Chan, yang membuat si John khawatir karena sudah pasti ini akan menjadi kasus berbelit-belit. Nah, setelah berhasil meyakinkan Makit untuk mau mengaku bersalah, mereka berdua langsung menyampaikannya ke Don Yen, dan meskipun keberatan karena ketua di Departemen Kehakiman mengiyakan, Don Yen hanya bisa protes setelah keduanya pergi. 长官，为什么？ 第二被告与此案无关，所以我不想浪费时间。怎么会浪费时间呢？有证据就告，没证据就放。 Begitu persidangan dimulai, sesuai rencana Makit mengakui bahwa dialah tersangka utamanya dan Chan sendiri hanya ditetapkan sebagai pengguna narkoba. Masalah pengurangan hukuman Makit harus menunggu untuk peninjauan selanjutnya, dan karena masih penasaran, Don Yen membahas kasus ini dengan orang yang menangkap Makit yang menurutnya pun sangat jelas terlihat bahwa ini sebuah kejanggalan. Nah, ketika tengah asik membahas, si polisi melihat buronannya yang spontan dia keluar lalu mengejarnya, hingga terjadilah baku hantam di antara keduanya, dan rupanya buronannya itu punya pasukan yang sontak saja membuat Don Yen harus turun tangan.
Ya, rupanya buronan si polisi itu adalah sekelompok anak buah sindikat perdagangan narkoba, dan di sini mereka berdua terus berusaha melawan. Yang setibanya rekan-rekan polisi datang, kelompok sindikat tersebut akhirnya berhasil ditumbangkan. Sementara di dalam penjara, Makit justru mengalami hidup tak tenang lantaran banyak preman yang berkuasa, dan kabar buruknya diduga Makit tak akan mendapat keringanan hukuman. Yang jelas saja si kakek pun protes karena merasa dijebak, dan sudah seperti yang bisa ditebak, protes si kakek tak berbuah apa-apa. Hingga tibalah sidang penjatuhan hukuman untuk Makit, yang Donnie sendiri diam-diam sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membela Makit. Nah, begitu persidangan dimulai, mereka pun beradu argumentasi di hadapan Hakim Agung, dan si kakek pun tak lupa untuk ikut protes, yang pada akhirnya malah diusir dari persidangan. 我都一样帮他求情，所以你就叫他认罪了？是否你建议第一被告去承担一个他没有犯过的罪行？ Pada intinya, di sini Donnie melakukan pengakuan Makit. Donnie dengan segala argumentasinya meminta agar penjatuhan hukuman Makit ditunda. Didatangkanlah sebuah surat yang isinya adalah pengakuan Makit tentang kejahatannya, dan meskipun ketika surat tersebut nampak keasliannya, ternyata Makit sendiri pun protes sebab isinya tak seperti apa yang ia lakukan atau gampangnya ditambah-tambahin. Nah, dengan analisanya serta memiliki argumen yang kuat, Donnie meminta agar sidang ditunda. Dan apa jawaban ketua hakim? Jawabannya yes, ditunda. 天庭，起立。 喝杯咖啡吧。Thank you。 Oh iya, sedikit informasi aja ya, soalnya kayaknya belum saya kasih tahu. John dengan pengacaranya adalah pengacara Makit, yang dia ini pura-pura aja jadi ahli hukum untuk Makit supaya rencananya berjalan mulus. Nah, hal itu pun sudah disadari Donnie. Donnie meminta agar John berhenti omong kosong dengan semua ini, atau aku, Donnie, tak akan pernah berhenti menyelidikimu. Dan tibalah hari persidangan selanjutnya, di mana Makit beneran dihukum 27 tahun penjara, dan meski tak terima, si kakek tetap tak bisa melakukan apa-apa. Sebagai manusia yang punya prinsip kebenaran di atas segalanya, Donnie janji akan cari cara agar Makit beneran terbukti tak bersalah. Dan usai merasa menang dari persidangan, John memberi A+ ke semua orang yang membantunya, termasuk memakai narkoboy yang sudah menjadi kebiasaannya. Tak berhenti sampai di situ saja, Donnie juga coba membantu menenangkan si kakek dan meminta si kakek untuk banding, yang tapi si kakek malah marah-marah mulu karena menganggap Donnie sama saja hanya menjebak dirinya dan keluarganya. Dan tapi yang terjadi selanjutnya, beruntung, ketika si kakek hampir sedikit lagi tertabrak, Donnie dengan sigap langsung menyelamatkannya. Entah siapa orangnya, yang pasti nyawa kakek dalam bahaya. Dan karena dirasa Donnie benar-benar orang baik, si kakek akhirnya mau mendengarkan apa yang dikatakan Donnie. Selesai mengajukan persyaratan untuk banding, Donnie mengiringi si kakek sampai ke rumah, dan si kakek pun di sini mengajak Donnie masuk, lalu membuatkannya teh. Dan saking ibanya si Donnie ini, Donnie diam-diam menyelipkan uang untuknya, lalu demi untuk mempercepat kebebasan Makit, Donnie sampai lembur untuk cari petunjuk. Didapatkanlah satu petunjuk, yaitu bos lama dari Makit, yang Donnie bergegas cari tahu apakah ada hubungan antara bos lama Makit dan si John. Bos lama Makit sendiri bernama Lau, dan dia sendiri dikenal sebagai pengusaha minuman mehong. Dan ternyata si John juga pernah punya catatan kriminal, dan dia berhasil bebas karena ya bantuan dari pengacaranya yang hebat itu. 所有生意都是欧博文律师行处理的合法，合法的奸夫淫妇。这个欧博文就厉害，位之后照样还走私贩毒，不过他每次都能自己。 Dan ternyata sekelompok pengedar yang tempo hari diserang Donnie dan si polisi itu rupanya juga anak buah si John. Dan si John kini tengah kebingungan sebab ada beberapa barang yang ketahuan polisi yang kemungkinan mengancam keberadaan identitasnya sebagai seorang gembong besar. Dan orang tiga ini adalah partner bisnis si John, yang salah satunya sudah pasti adalah orang yang tadi nyerang si kakek. Nah, karena dianggap biang dari segala permasalahan, anak buah yang menyebabkan barang disita polisi pun dihukum
dan beginilah hukumannya. 记得明天出货给我们。 Karena ingin berkontribusi besar untuk Donnie, si senior diam-diam datang ke tempat Lau. Lalu ia mendapati bahwa adik Lau tengah menggunakan narkoboy. Lalu ia rekam. Lalu yang terjadi selanjutnya, untungnya sebelum tewas Donnie datang. Tapi Donnie datang sendiri. Yang mau tidak mau dia harus bertarung. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Meskipun seorang diri, dengan susah payah Donnie mampu mengimbangi, bahkan menumbangkan sebagian besar dari mereka. Akan tetapi sayangnya meski mampu mengimbangi, pasukan yang datang itu terlalu banyak hingga akhirnya Donnie tumbang juga. Namun untungnya polisi datang tepat waktu. 不要动手啊！请你吃饭。那个刘少强，原来是陈国荣邪不能压正，上天是帮我们的。他两兄弟就是妨碍司法。 Keesokan harinya, Donnie mulai kembali melakukan penyelidikan. Kali ini dibantu teman polisinya dan seniornya di kehakiman. Mereka sukses mengaktifkan kasus ini kembali yang membuat ketua jaksa pun mendapat teguran dan diminta oleh atasannya untuk membuka sidang kasus Makit kembali guna menjaga nama baik departemen dan menjaga kepercayaan publik. Dan ketika semua sudah sejalan dengan apa yang diinginkan, saat Donnie pamit dari hadapan si kakek karena ingin ke toilet, tiba-tiba mendengar si kakek tewas, Makit jelas makin tak terima dan Makit memohon bantuan kebebasan dari Donnie. Makit ingin balas dendam yang lewat bantuan semua teman-temannya pun, bahkan sampai menghabiskan waktu untuk lembur terus-menerus. Pada akhirnya didapatlah saksi yang siap bersaksi, yang ini jelas akan menjadi titik terang karena saksi ini juga seorang yang bernasib sama seperti Makit. 如果你出庭作证，可以帮到他。 Kesal karena dianggap terlalu fokus pada satu kasus, ketua Donnie langsung memarahi, bahkan Donnie akan diberhentikan dari kasus ini, yang sontak saja membuat Donnie kesal lalu ngegas balik ke arah ketuanya. Dan yang terjadi selanjutnya, kembali lagi ke si John yang selesai bertransaksi. Sukses besar membuat rekannya sangat senang dan karena ini hari besar mereka merayakannya. Di situ mereka membunuh satu anak buahnya yang diincar polisi, yang meskipun mayatnya ditemukan polisi masih belum bisa menangkap gerombolan John karena kurangnya bukti. Nah, di sela-sela kebingungan inilah Donnie akhirnya mendapatkan cara yang pas, yaitu dengan meminta tersangka kedua ngaku yang sebenarnya di hadapan persidangan nanti. Yang jelas si Chan ini dijanjikan seperti apa yang dilakukan John ke Makit, yaitu Chan akan diberikan keringanan hukuman, tapi ini benar-benar akan direalisasikan. Tapi sialnya, saat dalam perjalanan, tiba-tiba beruntung ketiganya tak sampai terbunuh sehingga segeralah Donnie cari kendaraan untuk bisa segera menuju ke persidangan. Dan di saat yang bersamaan sidang pun ternyata sudah dimulai dengan ada satu saksi yang mulai memberikan kesaksian terhadap kasus ini. Dan seperti apa persidangannya, ini dia. Dirasa pengakuan kurang kuat, Hakim Agung masih kasih waktu untuk menunggu satu saksi lagi. Dan dengan tergesa-gesa Donnie membawanya, tapi tidak mungkin semudah itu karena sudah pasti ada penghalang yang siap membunuh Chan supaya tidak bersaksi di persidangan. Dan dengan kungfunya, Donnie mau tidak mau harus melindunginya. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Selesai dengan itu, dengan sebuah pistol Donnie berhasil menyelamatkan nyawa Chan dan pertarungan pun masih belum usai karena masih banyak orang-orang si John di situ. Dan setelah menumbangkan 3 orang sisa dari kerece-kerecenya, Donnie harus berhadapan dengan partner si John yang ini. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Singkatnya, meskipun ini orang susah sekali dikalahkan, dengan segala cara pada akhirnya Donnie Yen mampu juga memenangkan pertarungan, dan sebelum sidang benar-benar ditutup, mereka datang dengan sisa-sisa waktu yang pas, sehingga dengan kesaksian Chan ini, pada akhirnya Makit dinyatakan tak bersalah. 你以为现在我会怕你吗？我坐牢也要告发你啊！我不问你个混蛋！任何人选手，本席宣判，第一被告人马家杰贩运毒品罪。 Setelah Makit bebas, si John jelas ditangkap, begitu juga semua orang-orangnya, dan berhasillah polisi dalam membumi hanguskan sindikat narkoboy yang dikelola si John dan antek-anteknya itu, dan dengan senyum lebar karena berhasil menumpas kejahatan besar sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya setelah itu film pun 初判时有点粗疏的。 tamat.